di sepertiga malam, pertanda hari dan anak subuh. Dari bumi Melayu kami haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Bernita SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu, akan menyampaikan hasil dari ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adab berperilaku baik yaitu bertutur kata. Adab merupakan tingkah laku serta tutur kata yang halus dan sopan untuk menunjukkan rasa hormat, kerendahan hati, dan menjadi cermin kemuliaan orang yang menyandangnya. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku baik adalah segala sikap atau perbuatan dan ucapan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Tingkatan adab berbahasa dalam budaya Melayu. Bertutur kata dalam budaya Melayu merupakan salah satu adab berperilaku baik. Dalam budaya Melayu terdapat beberapa tingkat adab berbahasa, yaitu yang pertama, bahasa Mendaki. Digunakan orang muda ketika bertutur kata kepada orang yang lebih tua atau kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar. Digunakan antara sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa melereng. Adab berbicara dengan orang semenda atau pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Yang keempat, bahasa menurut. Digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Tujuan berperilaku baik yaitu bertutur kata. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai kesopanan dalam berbahasa antara sesama, baik kepada yang lebih muda, sebaya, ataupun kepada yang lebih tua. Yang kedua, menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah setempat. Yang ketiga, mempraktikkan nilai-nilai kesopanan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh adab berbahasa yaitu bertutur kata. Yang pertama, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, bersikap ramah ketika bertemu orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Yang keempat, tidak mengutuk atau berbicara kasar dan kotor. Yang kelima, melihat wajah lawan bicara saat mereka berbicara. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah setempat dan menjadi penguatan karakter murid, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dengan cara mengintegrasikan atau menyatukan nilai-nilai sosiokultural tersebut ke dalam kurikulum dan diimplementasikan dalam kegiatan akademik dan non-akademik sekolah, sehingga dapat membantu kita membentuk karakter murid yang memiliki sikap hormat, patuh terhadap istiadat dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, religi. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, budi pekerti. Dan yang keempat, toleransi. Pendidikan adalah menuntun anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan adab berperilaku baik. Yang pertama, di daerah modern saat
ponsel, televisi, dan perangkat elektronik lainnya. Selain itu, orang tua juga harus menghadapi tantangan dalam membimbing anak-anak agar tetap mengikuti ajaran agama dan norma sosial yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ketidakpedulian atau kurangnya pembiasaan baik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga sehingga menimbulkan adab bertutur kata yang jauh dari nilai-nilai kesopanan yang tidak sesuai dengan ajaran agama serta terjadinya dekadensi moral. Yang ketiga, menganggap adab berbahasa merupakan hal yang biasa, tidak terikat oleh aturan apapun, berpikir bahwa berbicara atau mengeluarkan pendapat dapat dilakukan sesuai dengan keinginan semata. Solusi yang dapat diterapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dan pendidikan norma di lingkungan sekolah. Guru ikut berperan serta membangun lingkungan yang penuh cinta kasih dan menjadikan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Selain itu, guru juga harus memahami kebutuhan dan minat para murid, sehingga dapat memilih cara pendidikan yang sesuai. Yang kedua, memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak. Guru dan orang tua harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi anak-anak yang mampu membatasi pengaruh negatif dari lingkungan luar. Yang ketiga, sebagai seorang guru, hendaknya memberikan contoh teladan dan praktik baik sehingga bentuk pembiasaan di sekolah, sehingga murid terbiasa untuk berperilaku baik dalam bertutur kata. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pemikiran yang cemerlang dalam dunia pendidikan. Tidak ada darinya yang melemahkan atau menghancurkan dunia pendidikan kita. Namun, dari sebanyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mempunyai kekuatan untuk menebalkan laku murid di kelas, yaitu pemikiran tentang pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya tanpa paksaan, diwujudkan dalam Ingarsa Sungtulah Ing Madya Mangun Karsa Tudhuri Handayani. Dengan menebalkan tingkah laku sesuai dengan konteksnya, diharapkan mampu membentuk karakter murid dan menghindari munculnya jiwa-jiwa negara. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan.